Pengertian jinayah dan jarimah. Jarimah dan jinayah adalah dua istilah yang memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis. Kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama, serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan. Pembahasan mengenai tindak kejahatan beserta sanksi hukumnya disebut dengan istilah jarimah. Kata jarimah berasal dari bahasa Arab, jarimatun, yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dan ditentukan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk sanksi yang sudah jelas ketentuannya maupun sanksi yang belum jelas ketentuannya. Sedangkan jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan, yang meliputi kisos atau hukuman balasan atas tindak perbuatan kejahatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya tindak pembunuhan, diat yaitu denda yang harus dibayar akibat perbuatannya, termasuk membunuh, dan kafarat yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Hubungan jarimah dengan larangan syara. Suatu perbuatan itu dinamakan jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik harta, jasad, keamanan, tata aturan bermasyarakat, nama baik, atau perasaan, ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun non-materi, atau gangguan non-fisik seperti ketenangan, ketentraman, dan lain-lain. Bentuk-bentuk jarimah. A. Jarimah hudud. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had atau ketetapan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah atau berat ringan sanksinya yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dalil naqli. Ada 7 macam perbuatan jarimah hudud, yaitu zina, qazaf, minum minuman keras, mencuri, hirabah, murtad, dan pemberontakan atau al-bagyu. Salah satu bentuk contoh dari hukuman hudud yang menyatakan sebagai hukuman yang ditentukan oleh syara adalah jarimah pencurian yang didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38. Seorang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. B. Jarimah qisas ad-diyat. Jarimah qisas diyat yaitu perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman kisos atau hukuman diyat. Jarimah qisas diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas, yaitu hukuman setimpal dengan pidana yang dilakukan. Sedangkan jarimah diyat merupakan sebuah ganti rugi atas tindak pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Hukuman kisos diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diyat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja. Adapun yang termasuk dalam kategori jarimah kisos diyat ialah pembunuhan sengaja atau pembunuhan berencana, pembunuhan semi sengaja atau penganiayaan yang menyebabkan kematian, pembunuhan keliru atau pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. C. Jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, serta tidak mengharuskan pelakunya dikenakan hukuman had. Hukumannya berupa penjara, ganti rugi, serta teguran. Unsur-unsur jarimah. Pertama, unsur formal, ialah adanya ketentuan nas yang melanggar atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya.
Unsur ini dikenal dengan al-ruknu al-syar'i. Yang kedua, unsur material adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Unsur ini dikenal dengan al-ruknu al-madi. Yang ketiga, unsur moral adalah bila pelakunya seorang mukallaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur ini dikenal dengan al-ruknu al-adabi. Turut serta melakukan jarimah. Turut serta berbuat jarimah ialah melakukan tindak pidana atau jarimah secara bersama-sama, baik melalui persepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan, atau keluasan dengan berbagai bentuk. Kerjasama dalam berbuat jarimah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelaku melakukan jarimah bersama-sama orang lain atau mengambil bagiannya dalam melaksanakan jarimah. Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-sama. Yang kedua, pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah. Yang ketiga, pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah. Yang keempat, orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukan. Bentuk turut serta perilaku jarimah. Yang pertama, ada turut serta secara langsung. Ialah orang yang secara langsung terikat atau turut serta dalam melakukan tindak kejahatan. Turut serta secara langsung dalam melakukan jarimah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, turut berbuat langsung secara tawafuk. Artinya peserta jarimah berbuat secara kebetulan tanpa adanya kesepakatan dengan orang lain. Yang kedua, turut berbuat langsung secara tamalu. Artinya para pelaku bersepakat untuk melakukannya. Yang terakhir, ada turut serta secara tidak langsung. Ialah orang yang membujuk atau menyuruh orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan.